Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير يسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين ارحم المستضعفين دمر أعداء الدين اطمس على أموالهم اللهم اشف مرضى المسلمين اشف مرضى المسلمين اشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita masih membahas kitab hukum yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kitab ini dibahas aneka macam hukum-hukum di dalam Islam, salah satunya tentang perbudakan. Maka kita lanjutkan masalah hukum perbudakan pada hadis 1365. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi man, bab tentang orang yang malaka memiliki budak, dza rahimin mahramin, mahramnya sendiri. Misalnya gimana? Saya membeli budak di pasar budak. Setelah saya kenalan dengan budak, ternyata dia adik saya, adik kandung, hilang diperbudak, misalnya. Nah, kasus seperti itu gimana hukumnya? 1365. Dari Hasan dari Samurah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man malaka dza mahrahimin mahram, barang siapa yang memiliki budak ternyata mahramnya sendiri, fahuwa hurrun, maka budak itu merdeka secara otomatis. Jadi tidak boleh seseorang itu memperbudak kerabat mahramnya, tapi yang mahram Pak ya. Kalau yang tidak mahram tidak termasuk. Misalnya saya beli budak, ternyata setelah kenalan, loh kamu ternyata sepupu saya kamu itu. Nah ini masih diperbudak, masih boleh. Tapi ya alangkah baiknya kalau sepupu mbak ya dimerdekakan. Tapi kalau yang mahram maka hukumnya langsung otomatis merdeka. Tidak perlu menunggu saya mengatakan kamu saya merdekakan, nggak perlu. Dan seandainya saya menolak untuk memerdekakan, tetap dia merdeka karena sudah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang riwayat hadisnya ini ada pembicaraan ya, apakah hadisnya ini sahih atau tidak, yaitu karena riwayatnya dari Hasan dari Samurah, dan ini sudah pernah kita bahas dulu. Sebagian ulama mensahihkan hasanat ini, sebagian ada yang mendhaifkannya. Tapi di sini Imam Tirmidzi menyebutkan jalur yang lain, berarti ini menguatkan jalur yang sebelumnya, sehingga para ulama pun menggunakan hadis ini. Meskipun hadis ini dianggap khata, ya, hadis yang salah, yaitu dari sisi sanadnya ada kesalahan, tapi dari sisi maknanya tidak ada masalah. Berikutnya babu ma jaa fi man, bab tentang orang yang zara'a menanam fi ardi qaumin, pada tanah satu kaum, bi ghairi idznihim, tanpa izin mereka. Jadi misalnya saya punya tanah tapi enggak saya garap karena tanahnya agak jauh ya. Nah, ada orang tahu ini pemiliknya jauh, akhirnya digarap tanpa izin. Itu gimana kasus seperti itu ya? Siapa yang dimenangkan kalau memang ada percekcokan? 1366. Kalau saya insya Allah nggak cekcok Pak, ya saya biarkan. Oh panjenengan pakai, nah, silahkan Pak dipakai aja. Daripada Pak nganggur, silahkan dipakai, saya dikirimi pahalanya. Kalau mau dikirimi hasilnya monggo, kalau tidak nggak apa-apa, yang penting saya dapat pahala. Tapi kalau bertengkar, nah ini hukumnya. 1366 dari Rafi' bin Khadij, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man zara'a, barang siapa yang menanam, fi ardi qaumin, pada tanah satu kaum, bi ghairi idznihim, tanpa izin pemiliknya, falaisa lahu, maka tidak ada hak bagi dia, minaz zar'i, dari tanaman tersebut, syai'un, sedikit pun. Jadi saya datang, ternyata sudah ada tanaman lombok misalnya, okay?
Saya petii Pak, oh, ini tanah saya, ya. Ada Lombok, alhamdulillah, tengok-tengok nemu gedok ini. Ternyata yang nanam Lombok datang, Pak itu saya yang nanam Pak. Maka rebutan antara saya dengan penanam. Itu bagaimana? Kata Nabi, yang menanam tidak punya hak apa-apa. Yang dia berhak apa? Walahu nafaqatuhu. Dia hanya berhak untuk mendapatkan kembali nafkah yang dia keluarkan selama menanam. Dulu pas menanam beli bibit harga berapa? 100.000. Nih saya ganti 100.000. Terus apa lagi? Beli rabuk 100.000, saya ganti 100.000. Adapun panenannya semuanya milik saya. Jadi Lombok yang sangat banyak itu saya yang berhak manen. Kenapa? Karena tanahnya tanah saya. Sementara dia dolim, dia tidak berhak mendapatkan apa-apa selain uang yang sudah dia keluarkan. Dan hadis ini derajatnya hasan, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Dan inilah pendapatnya Imam Ahmad sesuai hadis ini, ya, bahwa orang yang dolim tidak dapat apa-apa. Berikutnya babu maja'a fin nuhli, bab tentang pemberian, yaitu pemberian bapak kepada anak. Wat taswiyati, dan menyamaratakan bainal walad, antara anak-anak. Artinya kalau ngasih anak itu yang adil Pak. Jangan karena anak ini lebih cakep akhirnya dikasih yang banyak, atau anak ini lebih nurut maka dikasih yang banyak. Enggak begitu. Anak nurut tidak nurut, kalau bab pemberian maka adil. 1367. Dari Nu'man bin Bashir bahwasanya bapaknya memberikan kepada anaknya, diberikan ghulaman, yaitu satu budak. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mempersaksikan kepada Nabi. Jadi supaya pemberiannya itu tidak ditarik lagi oleh orang lain, maka dipersaksikan. Minimal biasanya saksi 2 orang, ya. Ini dia minta saksi dari Nabi. Kalau yang bersaksi Nabi kan kuat kan. Maka Nabi bertanya, akulla waladika, apakah setiap anak-anakmu nahal tahu kamu berikan kepadanya mithlama nahalta, semisal apa yang engkau berikan hadza kepada anakmu yang bernama Nu'man ini? Kalau dia mengatakan la, tidak, ya. Jadi tampaknya Nu'man ini anak kesayangan, maka dikasih, yang lain-lainnya tidak. Maka Nabi mengatakan fardudhu, kalau begitu kembalikanlah, alias ditarik lagi pemberian kepada Nu'man tadi. Nah, kata-kata kembalikanlah ini menunjukkan bahwasanya pemberian dia tadi tidak sah. Maka disuruh apa? Mengembalikan, ya. Tidak sah kenapa? Karena tidak adil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu perkara tidak sesuai perintah kami, tidak adil, maka dia itu tertolak. Nah, karena tertolak disuruh mengembalikan lagi pemberian yang sudah diberikan kepada anaknya tadi. Nah, maka pemberiannya tidak sah. Tapi saya jujur Pak, di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada 2 perselisihan. Pertama, apa hukumnya adil dalam pemberian ini? Apakah wajib ataukah sunnah? Nah, di sini Imam Tirmidzi menyebutkan, sebagian ulama mengatakan yastahibbun, sunnah. Sunnah berarti tidak wajib. Artinya kalau tidak adil dalam memberi, tidak sampai dosa, karena hanya sunnah. Tapi sebagian lagi mengatakan yusawwi, hendaklah menyamakan antar anak-anaknya, hatta fil qublah, sampai mencium pun harus disamakan. Anaknya 2, satunya dicium, satunya tidak, ini enggak adil. Satunya dipangku, satunya tidak, enggak adil. Kecuali yang satunya udah gede, ya, tentu saja enggak dicium lagi. Ya. Tapi ini gedenya sama, misalnya anak kembar atau apa, masih kecilnya sama-sama kecil, maka kalau masih berhak dicium, ya diciumnya juga disamakan supaya tidak ada kecemburuan. Kemudian perselisihan pendapat yang kedua adalah bagaimana cara adil di dalam pemberian. Sebagian ulama mengatakan misla itu semisal persis. Berarti kalau anak laki-laki dikasih 100 juta, anak perempuan juga 100 juta, karena semisal persis. Pendapat yang kedua, dan ini yang saya pilih, bahwa pemberian yang adil kepada anak, kalau itu pemberian besar, itu adalah anak laki-laki dikasih double daripada anak perempuan. Itulah yang paling adil. Kenapa? Itulah pemberian yang langsung dari Allah. Ketika bapak mati, maka Allah menetapkan anak laki-laki bagiannya double daripada anak perempuan. Berarti itu paling adilnya pemberian, karena langsung dari Allah.
Dan bapak saya Ustaz Abu Abdillah juga mengikuti pendapat tersebut ya, bahwa kalau pemberian besar maka itu yang anak laki-laki dikasih double daripada anak perempuan. Tapi memang ini masalah khilafiyah di antara para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan ini sudah disebutkan oleh Imam Tirmidzi ya. Di sini beliau mengatakan az-zakar wal unsa sawa. Pendapat pertama, laki dan perempuan ini sama ya. 100 juta 100 juta. Jazakallahu khairan. Ini pendapatnya Sufyan Tsauri, ini ulama Kufah ya. Maka bisa jadi ini pendapatnya mazhab Hanafi juga ya. Karena biasanya pendapat Kufah sama dengan pendapatnya Imam Tsauri yang sama-sama orang Kufah. Nah, pendapat yang kedua adalah bahwa az-zakar untuk laki-laki dikasih dua bagian seperti dua perempuan, seperti bagian warisan. Dan inilah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain-lain. Nah, maka ada dua pendapat di antara para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Ya, ini sama-sama punya dalil Pak, sehingga tidak bisa kita katakan ini satunya pendapat ngawur, tidak ya, sama-sama punya dasarnya. Yang menyamakan tadi dasarnya ini kata-kata mithla ya. Mithla itu artinya semisal persis. Nah, berarti laki perempuan dikasih sama. Berikutnya babu maja'a fi syuf'ah, bab tentang syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak perkongsian. Apa maksudnya hak perkongsian? Maksudnya gini, misalnya ini tanah 1 hektar, saya miliki berdua, milik saya dan adik saya. Jadi tanah 1 hektar ini tidak bisa dikatakan yang selatan milik saya, yang utara milik adik saya, enggak, karena ini milik berdua. Istilahnya dalam bahasa Arab itu masih musya'. Musya' itu satu barang milik berdua, belum ditentukan mana bagiannya, yang sana atau yang sana. Itu namanya musya'. Nah, seperti ini ada hak syuf'ah namanya. Hak perkongsian itu, kalau saya menjual bagian saya tanpa izin adik saya, tanpa ngasih tahu adik saya, maka adik saya berhak untuk membatalkan. Misalnya, ini tanah 1 hektar, saya memiliki 50%. Nilainya misalnya 1 miliar. Nah, saya jual kepada teman saya, padahal adik saya memiliki 50%. Begitu adik saya tahu, loh kok tok tul mas? Dia boleh untuk membatalkan. Meskipun sudah terlanjur dibayar kepada saya 1 miliar, itu adik saya berhak membatalkan. Cara membatalkan gimana? Dia bayar kepada pembeli saya tadi 1 miliar, terus tanahnya menjadi milik dia. Jadi apa? Tanahnya menjadi milik dia, maka dia dapat ganti, yaitu 1 miliar yang sudah lepas dari tangan dia ya. 1 miliar yang ke saya sudah sah karena jual belinya sah, tapi saya salah, kenapa kok tidak minta izin atau memberitahukan dulu kepada adik saya yang punya hak kongsi tadi ya. Nah, sekarang kita bahas hadisnya 1368 dari Hasan dari Samurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarud dari, tetangganya rumah, ahaqqu biddari, lebih berhak terhadap rumah tadi. Yang dimaksud tetangga di sini menurut mayoritas ulama tadi teman perkongsian. Jadi adik saya tadi yang juga memiliki tanah 1 hektar bersama saya tadi, itu disebut sebagai jaruddar, tetangganya rumah. Artinya apa? Tetangga dalam perkongsian. Dan ini pendapat mayoritas ulama, tafsirannya seperti itu. Kalau Abu Hanifah mengatakan jaruddar, tetangga itu, tetangga rumah ya tetangga kita itu. Berarti kalau kita punya rumah, kemudian sebelah kanan kita ada tetangga, sebelah kiri kita ada tetangga, maka mereka lebih berhak terhadap rumah kita. Kalau kita jual tanpa menginformasikan kepada tetangga kanan kiri, maka tetangga kanan kiri, kata Abu Hanifah, boleh membatalkan pembelian tadi. Cara membatalkan gimana? Sama ya. Rumah sudah terlanjur saya jual kepada orang lain. Berapa harganya? 100 juta misalnya. Nah, kemudian tetangga kanan saya kaget, loh kok toktel Pak, rakondo Pak. Saya butuh sebenarnya, rumah saya sudah sempit nih. Istri saya 2, ini rumahnya sempit. Nih kalau rumah panjenengan saya beli, gabung jadi enak. Istri pertama selatan, istri kedua utara. Maka dia merasa dirugikan gara-gara tidak saya tawarkan. Itu boleh dia batalkan. Kemarin dijual berapa Pak? 100 juta. Bayar 100 juta kepada pembeli yang pertama, kemudian rumah menjadi milik dia. Itu menurut Abu Hanifah ya. Kalau menurut jumhur ini hanya berlaku untuk perkongsian tadi, tanah 1 milik 2 orang. Kalau tetangga itu tanah 1 milik 1 orang, maka hukumnya tidak berlaku di situ. Nah, sehingga di sini
kata-kata jar yang artinya tetangga dipahami oleh para ulama itu tetangga dalam hak kongsi. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ini dipahami tetangga-tetangga yang biasa kita kenal itu ya tetangga rumah kita itu. Kemudian di sini dijelaskan lagi oleh Imam Tirmidzi bagaimana kalau teman kongsinya pergi. Babu ma jaa fi syuf'ah, bab hak syuf'ah, hak perkongsian lil ghaib bagi orang yang sedang pergi. Tanah 1 hektar milik saya plus adik saya. Saya butuh duit, adik saya sedang pergi umrah misalnya. Apakah boleh saya jual langsung atau saya harus nunggu dia pulang dari umrahnya? Nah, itu yang kita bahas 1369. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jaru tetangga yaitu teman kongsi, ahaqqu bi syuf'atih lebih berhak terhadap hak syuf'ahnya, hak kongsinya. Yuntadharu bihi ditunggu terhadapnya wa in kana ghaiban meskipun dia sedang pergi. Idza kana tariquhuma wahidan jika jalan untuk 2 orang tadi masih satu alias tanahnya masih belum dibagi. Tanah satu berarti kan jalannya satu, Pak. Kalau tanah sudah dibagi, yang selatan milik adik saya, yang utara milik saya, berarti masing-masing orang sudah punya jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau masing-masing sudah punya jalan sendiri-sendiri, maka sudah tidak berhak mendapatkan syuf'ah lagi. Itulah sebabnya jumhur ulama tadi berpendapat ini hanya berlaku untuk perkongsian, ya. Adapun yang tidak perkongsian seperti tetangga tadi, maka tidak ada hak kongsi bagi para tetangga. Maka harus ditunggu sampai datang. Tapi kata-kata ditunggu ini ya zaman sekarang, Pak. Zaman dulu ya. Zaman sekarang nggak perlu nunggu, tinggal telepon. Aku butuh duit, ini tanah mau saya jual, kamu beli tidak? Kalau dia mengatakan tidak, boleh saya jual kepada orang lain. Kalau dia mengatakan saya beli, maka dialah yang paling berhak untuk membeli. Kemudian di sini ada penjelasan dari Imam Tirmidzi bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Abdul Malik bin Sulaiman perawi hadis ini adalah mizan, adalah timbangan, yaitu timbangan dalam bab ilmu. Artinya ilmunya mantap, okay? Sehingga kalau kita mau menimbang ilmu, timbanglah dengan ilmu beliau. Kalau ilmunya cocok dengan ilmu beliau, berarti ilmunya sudah benar. Kalau tidak cocok dengan ilmu beliau, berarti ilmunya itu ada kesalahan. Kemudian di sini dikatakan oleh Imam Tirmidzi wa in tatawwal, meskipun lama menunggunya, tetap harus nunggu. Zaman dulu kan belum ada alat-alat seperti zaman sekarang ya, HP nggak ada, harus nunggu datangnya setahun lagi, tunggu ya, tidak boleh kita jual sampai kita memberikan haknya kepada teman kongsi tadi. Berikutnya babu majaa idza bab jika huddat telah dikasih batas al-hudud dengan batasan-batasan wa waqa'atis siham dan telah ada pembagian-pembagian fala syuf'ah maka sudah tidak ada hak syuf'ah lagi. Ini tanah 1 hektar milik berdua, akhirnya dibagi gini, yang selatan milik kamu Dek, yang utara milik saya, dikasih batas kemudian sudah dibagi, selatan dia, utara saya. Nah ini berarti sudah tidak ada lagi hak kongsi. Kenapa? Sudah punya masing-masing ada jatahnya. Dia punya sertifikat sendiri, saya punya sertifikat sendiri kalau zaman sekarang ya, maka sudah tidak ada hak syuf'ah lagi. Nah sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih ada hak syuf'ah ini? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Karena kaidahnya gini Pak, al-aslu fil ahkami at-ta'lil. Hukum asalnya setiap hukum di dalam Islam itu pasti ada sebabnya. Kenapa begini? Ada sebabnya. Kenapa tidak boleh begitu? Ada sebabnya. Kenapa halal, kenapa haram? Itu hukum asalnya dalam Islam ini ada sebabnya. Nah sekarang apa sebabnya hukum syuf'ah ini, hak syuf'ah ini? Sebabnya gini, kalau ini satu tanah dimiliki berdua, saya dengan adik, mungkin klopnya itu gampang, karena kakak beradik. Tapi kalau dimiliki berdua dengan orang lain, nah itu belum tentu klop. Seandainya saya jual kepada teman, kemudian teman saya ini ternyata orangnya susah, nah, nanti akan menyusahkan adik saya. Dia akan mengatakan kepada saya, wah kamu ini mas, kamu jual kepada orang yang susah. Ini saya nggarap berdua jadi susah. Nah, maka ini haknya dia diberikan supaya tidak terjadi kemadharatan di dalam dia mengelola tanah tersebut.
1370 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil hudud," kalau sudah ada batas-batas untuk tanah, wa surrifatit turuq, dan telah dipisahkan jalan-jalannya, ya, yang selatan jalannya ke sana, yang utara jalannya ke sana, fala syuf'ata, maka sudah tidak ada hak syuf'ah lagi. Nah, dan inilah dalilnya jumhur bahwasanya tetangga itu tidak punya hak syuf'ah karena masing-masing punya jalan sendiri-sendiri, ada pintu sendiri-sendiri, ada sertifikat sendiri-sendiri. Tapi tetap saja ini masalah khilafiyah di antara para ulama kita rahimahumullahu taala. Pendapat pertama, syuf'ah itu hanya lil khalid, untuk orang yang masih gabung. Jadi satu tanah milik berdua, masih gabung, itu ada hak syuf'ah. Sementara untuk tetangga enggak ada hak syuf'ah. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lain-lain pendapat mayoritas. Pendapat yang kedua mengatakan masih ada hak syuf'ah untuk tetangga. Kenapa? Karena lafal hadisnya jaruddar, tetangganya rumah lebih berhak terhadap rumahnya tetangga yang sebelahnya. Nah, Nabi mengatakan tetangga berarti ya tetangga. Jangan diartikan teman serikat. Nah, maka di sini ada dua penafsiran untuk kata-kata jar di sini. Kalau saya memang cocoknya dengan pendapat jumhur, Pak, karena lafal-lafal hadis tadi ya menjelaskan bahwa berarti jar itu bukan jar yang biasa dimaksud. Tapi seandainya ada orang pakai mazhab Hanafi, ya nggak masalah. Ini menghormati tetangga namanya. Dan apa sih susahnya kita menawarkan kepada tetangga? Nggak susah kan? Apalagi zaman sekarang ada WA, tetangga pergi tinggal WA. Rumah saya mau saya jual, kamu beli tidak? Dan ini pendapat yang mengatakan hak tetangga ini dalam bab syuf'ah ini adalah mazhab Kufah, yaitu mazhab Hanafi. Berikutnya bab majaa, bab tentang anna syarika, bahwasanya orang yang berserikat itu syafi'un, memiliki hak syuf'ah. 1381 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syariku, teman kongsi, syafi'un, punya hak syuf'ah, wa syuf'ah, dan hak syuf'ah itu fi kulli syai', dalam segala sesuatu barang yang diserikatkan. Serikat tanah maka ada hak syuf'ah, serikat laptop ada hak syuf'ah, serikat mobil ada hak syuf'ah, serikat HP, ya, HP harga 4 juta, saya udu 2 juta, adik saya juga udu 2 juta. Nah, sehingga sehari-hari pakainya, sehari saya, sehari adik saya. Nah, ini punya hak syuf'ah dia. Karena fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Arab kata-kata syai' itu adalah a'ammul am, kata umum yang paling umum, berarti mencakup segala sesuatu. Tanah masuk, laptop masuk, mobil masuk, HP masuk, semua, ya. Tapi di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama bahwasanya syuf'ah ini hanya untuk dur, rumah, arodin, tanah. Artinya untuk benda-benda yang nggak bisa pindah gitu, Pak. Rumah kan nggak bisa dipindah, nggak bisa digeser-geser kan. Tanah juga gitu. Nah, maka untuk benda-benda yang bisa digeser kayak laptop, HP dan sebagainya itu tidak ada hak syuf'ah. Sebagian ulama berpendapat berlaku untuk segala sesuatu sesuai lafal hadis ini. Kata Imam Tirmidzi, pendapat pertama yaitu bahwa hanya berlaku untuk tanah dan rumah, itu yang lebih sahih. Meskipun Imam Tirmidzi mengatakan begitu, saya pilih pendapat yang kedua, yaitu berlaku untuk segala sesuatu. Kenapa? Lafal hadisnya mengatakan segala sesuatu. Kenapa kita khususkan kepada tanah saja? Lafal hadisnya segala sesuatu. Ya sudah, ikuti lafal hadis. Tapi nggak ada masalah kita ikuti pendapat mayoritas ulama. Dan kalau dipikir sama-sama loh, Pak, sebabnya itu. Ini laptop misalnya milik berdua ya, saya sama adik. Adik saya nyaman karena sama saya. Begitu ini hak laptop saya jual kepada orang, maka adik saya bisa saja termadarati. Wah, uangnya susah mas, nih. Kudunya sehari gantian, tapi malah dia nggak mengembalikan pas jatah saya. Nah, termadarati gara-gara perkongsiannya pindah kepada orang lain. Nah, maka karena ilatnya sama, ya hukumnya sama. Berikutnya membahas yang lain. Masalah syuf'ah sudah selesai. Sekarang masalah yang lain. Babu ma ja'a fil luqatah, bab tentang luqatah, barang temuan di jalan. Wa dhallatil ibil, dan luqatahnya unta, wal ghanam, dan luqatahnya kambing. Jadi maksudnya ada kambing atau unta yang
tertinggal di jalan, milik siapa nggak jelas. Apakah boleh diambil ataukah tidak? Ada tiga istilah Bang. Istilah pertama luqatah. Ini adalah untuk barang yang tertinggal di jalan, misalnya uang, misalnya HP, apapun ya. Yang kedua dhallah. Dhallah ini untuk binatang, ada kucing, ada ayam, ada kambing ya tertinggal di jalan, nggak tahu siapa pemiliknya, disebut dhallah. Ada lakit. Nah, kalau lakit ini untuk bayi ya. Kita setelah salat subuh keluar dari masjid, di luar ada kardus nih. Kita ambil, ternyata loh isinya bayi. Nah, ini namanya lakit. Jadi sama-sama temuan di jalan. Kalau untuk barang disebut luqatah, kalau binatang disebut dhallah, kalau bayi disebut apa? Lakit. Tapi istilahnya untuk satu barang yang sama, yaitu temuan di jalan. 1372 dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang luqatah, temuan di jalan. Qala, beliau mengatakan, arif hasanatan, iklankan temuan tadi selama setahun. Jadi tidak boleh langsung diembat Pak. Tapi ini kalau barangnya berharga nih. Misalnya panjenengan nemu dompet isinya emas banyak nih. Nah, ini kan mahal. Nah, maka harus diiklankan selama 1 tahun. Caranya ngiklankan gimana? I'rif wika'aha, kenali talinya, wa wi'a'aha, dan wadahnya, wa ifasaha, dan ifasnya. Ifas itu adalah wadah nih. Jadi wadah itu ada kalanya wi'a, ada kalanya ifas nih. Maka kalau orang-orang Arab itu kan wadah itu namanya berbeda-beda ya. Wadah plastik misalnya disebut wi'a, wadah kertas misalnya disebut ifas, misalnya gitu. Pokoknya wadah itu apa? Bermacam-macam namanya. Zaman dulu menyimpan harta biasanya pakai wadah, kemudian wadahnya itu di atasnya ada talinya. Nah, maka talinya warnanya apa dihafalkan, hitam atau merah, kemudian panjangnya berapa, kemudian wadahnya ini juga begitu dihafalkan. Sehingga kalau ada orang ngaku, kita tanya, kehilangan Pak? Nggih. Apa kehilangan? Emas. Wadahnya apa? Dia mengatakan hitam. Oh, bukan panjenengan. Berarti orang lain. Talinya apa? Merah. Oh, bukan panjenengan. Nah, kalau sekarang ya mungkin dompetnya warnanya apa, mereknya apa, bentuknya apa, kemudian bahannya dompet tadi apa. Tsumma, kemudian istangfik biha, manfaatkanlah barang tadi. Artinya kalau sudah setahun nggak ada yang datang, silahkan dipakai emas tadi, boleh. Fa in jaa rabbuha, tapi kalau datang pemiliknya setelah kita pakai, fa'addiha ilaihi, maka tunaikan kepada dia, kembalikan Pak. Nah, sehingga kalau kita khawatir tidak bisa kembalikan, maka hendaklah kita gunakan tapi tidak sampai melenyapkan apa barang tadi. Misalnya emas jangan dijual, pakai saja untuk cincin untuk perempuan ya. Atau untuk kalung ya, untuk perempuan silahkan dipakai. Nah, kalau orangnya datang kembalikan lagi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada luqatah berupa kambing, boleh enggak saya embat? Beliau mengatakan, khudha, enggak apa-apa, silakan diambil, disembelih. Untuk pengajian malam Jumat, rame-rame makan, enggak apa-apa. Salahnya kambingnya apa di jalan ya. Fa innama hiya laka, kambing kalau ditemukan di jalan tidak ada pemiliknya itu milik kamu, auli akhika, atau milik saudaramu. Artinya siapa yang duluan dapat. Kalau kamu duluan ya milik kamu, saudaramu duluan ya milik dia. Auli dzibi, atau milik serigala. Kalau ketemu serigala berarti dicaplok serigala nanti. Maka dia mengatakan lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau luqatahnya berupa unta, boleh enggak saya embat? Fa ghadiba, maka Nabi SAW marah Pak. Sampai memerah kedua wajnah. Wajnah ini bagian atas dari pipi, namanya wajnah. Jadi Nabi itu kalau marah, itu tandanya pipinya merah. Dan beliau kalau marah itu tidak muncul pada kata-kata, tidak muncul pada perbuatan tangan kaki, tetapi beliau marah pada apa? A'la al-khaddi, nah, bagian atas dari pipinya itu yang menjadi merah, marah. Kenapa beliau marah? Beliau mengatakan, malaka, apa urusan kamu? Walaha, dengan onta. Jangan diurus onta itu. Onta itu binatang kuat. Dia hilang, dia bisa ngidupi dirinya sendiri. Ada serigala, dia bisa tendang serigalanya lari.
Ada macan, ontanya bisa lari kencang, macannya nggak bisa ngejar. Ma'aha bersama onta tadi hidha'uha sepatunya, wasiqa'uha dan minumannya, hatta talqa rabbaha sampai dia ketemu dengan pemilik asalnya. Jadi onta itu punya sepatu, berarti bisa berjalan kuat. Onta itu punya minuman, artinya tubuhnya itu nyimpan minuman, Pak. Jadi onta itu kenapa kok berhari-hari nggak minum bisa kuat? Karena ketika dia minum banyak, nah itu ternyata airnya disimpan di dalam tubuhnya. Sehingga airnya itu bisa sedikit-sedikit dimanfaatkan oleh onta tadi. Tidak seperti kita kan, kalau kita minum jadi pipis. Ya. Minum sebanyak apapun, ya nanti jadi pipis lebih banyak lagi. Kalau onta dia nyimpan, itulah yang dimaksud siqa. Ya. Makanya onta itu punya keunikan yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain. Manusia nggak pernah menyimpan minuman seperti ini. Ya. Kalau kita bisa nyimpan minuman ya mending kita minum banyak-banyak, habis itu sepekan nggak usah minum apa-apa karena sudah ada simpanan di dalam perut nih, nggak usah minum terus-menerus. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah dengan sangat uniknya. Nah, salah satu uniknya ini tadi, dia bisa menyimpan air minum di dalam tubuhnya. Sehingga ringkasnya para ulama mengatakan binatang dibagi dua. Binatang lemah silahkan diambil sebagai luqatah, nggak apa-apa. Binatang kuat jangan diambil sebagai luqatah, biarkan dia sampai ketemu dengan pemiliknya. Binatang lemah seperti kambing ini lemah, binatang kuat seperti onta ini kuat. Berikutnya 1373 dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang luqatah, maka beliau mengatakan arifha sanatan, iklankan selama 1 tahun. Nah, mengiklankannya di mana, Pak? Di sini kan tidak disebutkan ya. Mengiklankannya di mana? Para ulama mengatakan arifha itu adalah a'linha, iklankan fi baladi wujudiha, di kota di mana kita menemukan barang luqatah tadi. Jadi luqatah nemunya di Solo, iklannya di Solo, jangan diiklankan di Jakarta, nggak akan ada yang datang nanti. Ada sebagian orang kan yang penting iklan ngawur itu, ngiklankan ini tujuannya untuk supaya ketemu pemiliknya, sehingga harus diiklankan pada tempat di mana dia ditemukan. Solo ya Solo. Kemudian mengiklankannya kalau zaman dulu di tempat-tempat kumpulnya orang, di pasar, ketika Jumatan, setelah orang-orang keluar dari masjid, nah, diiklankan. Barang siapa yang kehilangan barang, maka silakan menghubungi saya. Itu zaman dulu, Kalau zaman sekarang ya pakai Facebook, WA dan sebagainya. Fa ini itu rifat, maka kalau dikenali barang tadi oleh seseorang, fa'addiha, maka silahkan kembalikan kepadanya. Wa illa, tapi kalau tidak ada yang datang, fa'rif wi'a'aha, maka kenalilah atau hafalkanlah wadahnya, wa ifasaha dan wadahnya, wa wika'aha dan talinya, wa adadaha dan jumlahnya. Thumma kulha, kemudian silahkan kamu makan. Kamu makan maksudnya kamu manfaatkan setelah 1 tahun. Fa idza jaa sahibuha, kalau datang pemiliknya setelah 1 tahun, fa'addiha, maka silahkan kembalikan. Jadi boleh kita manfaatkan, tapi jadi tanggungan gitu, Pak, maksudnya. Kalau dia datang, maka kita kembalikan. Seperti barang titipan itu loh. Orang nitip kepada kita, ya titip berapapun lamanya, tetap wajib kita kembalikan. Saya titip 10 tahun, karena saya mau kerja ke luar negeri 10 tahun. Nah, tahun 11 dia datang, kembalikan. Karena apa? Itu barang titipan. Sama juga di sini. Setelah 11 tahun baru ketemu pemiliknya, kembalikan. Tapi meskipun hadisnya jelas seperti ini, para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, yang tafi', boleh memanfaatkan sesuai sabda Nabi tadi. Nabi aja mengizinkan. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh dimanfaatkan. Bolehnya tasaddaq, disedekahkan bagi orang yang gonian, yang kaya.
Jadi orang yang menemukan barang luqatah itu dibagi dua. Kalau dia miskin, silahkan memanfaatkan. Kalau dia kaya, nggak boleh memanfaatkan. Berarti hadis ini tadi dipahami khusus untuk orang-orang yang miskin. Nah, pemahaman seperti ini oleh Imam Syafi'i ditolak. Ya. Itu pendapatnya ulama Kufah, yaitu mazhab Hanafi. Kata Imam Syafi'i, enggak begitu. Boleh dimanfaatkan meskipun kaya. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, pernah menemukan satu surah. Surah itu wadah. Ya. Isinya berapa? 100 dinar. 100 dinar banyak loh, Pak. 1 dinar katanya sekarang itu sekitar 7 juta. Nah, ini 100 dinar. 7 juta kali 100. Nih. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyuruh dia untuk mengiklankannya, kemudian dia memanfaatkannya. Padahal Ubay bin Ka'ab ini katsirul mal, dia banyak duitnya, min mayasiris sahabah, termasuk orang-orang kayanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Imam Syafi'i, kalau ini dikhususkan untuk orang-orang miskin tidak tepat karena tidak sesuai dengan kondisi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kaya kok, tapi oleh Nabi disuruh memanfaatkan, nggak masalah, ya, tidak harus disedekahkan. Maka kata Imam Syafi'i, seandainya luqatah itu tidak halal bagi orang yang bagi orang yang tidak boleh menerima sedekah, yaitu orang kaya, okay, maka tidak mungkin diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, juga tidak mungkin diberikan kepada tadi Ubay bin Ka'ab, ya. Karena Ali bin Abi Thalib waktu itu pernah mendapatkan 1 dinar, ya. 1 dinar juga banyak kan, 7 juta itu, Pak, ya. Nah, di masa Nabi SAW, setelah dia iklankan tidak ada yang mendapati, akhirnya Nabi menyuruh Ali untuk memakannya. Seandainya tidak boleh kecuali untuk orang yang kaya, untuk orang yang miskin, maka Ali juga nggak boleh. Kenapa? Karena Ali ini termasuk ahlul bait, dan ahlul bait itu tidak boleh menerima sedekah. Nah, maka karena Ali boleh, padahal Ali tidak boleh menerima sedekah, berarti boleh juga untuk orang kaya, dan orang kaya itu juga tidak boleh menerima sedekah. Jadi punya 2 dalil Imam Syafi'i. Satu, Ubay bin Ka'ab, dia kaya, mendapatkan luqatah oleh Nabi disuruh memanfaatkan. 2, Ali bin Abi Thalib meskipun miskin tapi dia ahlul bait sehingga tidak boleh menerima sedekah, tapi ternyata boleh mengambil luqatah. Berarti luqatah boleh untuk orang yang sebenarnya tidak boleh menerima sedekah, ya, yaitu orang kaya ataupun ahlul bait ataupun yang lain-lain. Ini cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kalau bukan Imam Syafi'i mungkin nggak nemukan dalil tentang Sayyidina Ali ini. Kemudian para ulama mengatakan kalau luqatah itu yasirah, sedikit, tidak banyak, maka silahkan langsung dimanfaatkan, nggak usah diiklankan. Panjenengan nemu duit 1.000 rupiah, nggak usah diiklankan. Siapa yang kehilangan duit 1.000? Rane wong gelem Pak duit 1.000. 1.000 untuk balung ketek atau sejitok. Wala yu'arifuha, tidak usah diiklankan. Nah, sebagian lagi mengatakan batasannya itu 1 dinar. Kalau 1 dinar, maka silahkan diiklankan. Tapi kalau di bawah 1 dinar, maka silahkan ngiklankannya cuma 1 pekan. Berarti barang dibagi 3. Sedikit nggak usah diiklankan, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Banyak sekali maka diiklankan selama setahun, 1 miliar, 100 juta. Kemudian tidak begitu banyak tapi juga tidak sedikit, yaitu oleh pendapat ini dikatakan di bawah 1 dinar. Di bawah 1 dinar kalau sekarang berarti di bawah 7 jutaan. Dapat 1 juta, nah, maka diiklankan selama 1 pekan. Ini pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuyah. Jadi meskipun Nabi mengatakan 1 tahun, tapi kata Imam Ishaq 1 pekan nggak apa-apa, karena 1 tahun itu maksudnya Nabi barang yang sangat berharga. Tapi kalau hanya ya 100.000, 200.000 atau 1 juta, itu cukup 1 pekan saja kita posting di status, nggak ada yang datang, ya sudah Bismillah, jadi nasi jadi beras nggak apa-apa. Terakhir nih 1347. Dari Suwed, dia mengatakan saya keluar bersama Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah, lalu saya mendapati saut, cambuk. Nah, cambuk zaman sekarang kira-kira berapa harganya? 10.000 mungkin ya. Nah, zaman dulu saya nggak tahu. Kemudian saya ambil cambuk tadi,
Lalu sahabat saya tadi mengatakan, da'hu, biarkan, jangan diambil. Maka saya bantah, enggak, saya tidak akan saya biarkan, karena nanti akan dimakan oleh binatang buas. Jadi cambuk itu bisa dimakan oleh binatang buas. Berarti ini cambuknya ini mungkin dari kulit ini Pak, ya. Karena binatang buas mau atau doyan makan kulit nih. Saya akan ambil dan saya akan gunakan. Lalu saya datang kepada Ubay bin Ka'ab, saya tanya, boleh enggak ini dipakai? Maka dia mengatakan, ahsanta, kamu telah berbuat baik, ya, sudah benar perbuatan kamu, ya. Karena kalau kamu tinggalkan barang luqatah tadi itu bisa mubazir, ya. Kalau kamu ambil, kamu rawat, malah jadi manfaat. Terus dia menceritakan, saya mendapati di masa Nabi SAW satu wadah di dalamnya ada 100 dinar. Itu yang diceritakan di atas tadi. Lalu saya datang kepada Nabi dengan 100 dinar tadi. Lalu Nabi mengatakan, iklankan arifha, iklankan haulan selama 1 tahun. Setelah itu saya mengiklankannya selama 1 tahun. Saya tidak mendapati orang yang mengenalinya. Kemudian saya pun datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sampun 1 tahun nggak ada yang datang. Gimana ini nasibnya? Beliau mengatakan, arifha, iklankan lagi, haulan akhar, setahun lagi. Saking banyaknya duitnya Pak. Kita kenal ya, nisab zakat itu berapa? 20 dinar. Itu nisab zakat. Lah ini 100 dinar Pak. Berarti sudah double 5 kali nisab zakat. Anggaplah sekarang rupiahnya itu sekitar 140 juta. 5 kalinya 140 juta nemunya itu. Banyak sekali. Nah, maka sudah setengah M itu ya. Atau sekitar itu. Nah, maka disuruh oleh Nabi tahun yang kedua. Saya iklankan lagi selama setahun. Saya datang lagi kepada Nabi. Ternyata nggak ada orang lagi. Maka Nabi mengatakan, arifha haulan akhar. Kamu iklankan setahun lagi. Berarti 3 tahun. Kemudian beliau mengatakan, ahsi, hitunglah iddataha, jumlahnya, wa wi'a'aha, dan wadahnya, wa wika'aha, dan talinya. Fa in jaa talibuha, kalau datang orang yang mencarinya, fa akhbaraka bi iddatiha, lalu mengabarkan kepada kamu dengan jumlahnya, ternyata jumlahnya betul, wa wi'aiha, wadahnya juga betul, wa wikaiha, dan talinya juga betul, fadfa'ha ilaih, maka serahkan kepadanya. Wa illa, kalau tidak ada orang yang datang, fastamti biha, silahkan kamu manfaatkan. Tapi tadi ya, meskipun dimanfaatkan, kalau ada orang datang dan pemiliknya betul-betul, harus dikembalikan kapanpun juga. Nah, di sini 3 tahun. Sementara hadis yang pertama tadi 1 tahun. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. 1 tahun itu wajibnya. 3 tahun itu ihtiyatnya. Ihtiyat itu kehati-hatian. Maka kan jangan, kalau pengen yang hukum asalnya, silahkan iklan 1 tahun. Kalau penjaringan pengen hukum yang hati-hati, silahkan 3 tahun. Jadi hadisnya sama-sama sahih, tidak saling bertentangan. Satunya Nabi mengajarkan hukum asalnya, satunya lagi Nabi mengajarkan sikap wara' atau sikap hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah 2 pembahasan ya. Pembahasan pertama tadi tentang syuf'ah, pembahasan yang kedua tadi tentang luqatah. Pembahasan berikutnya tentang wakaf. Wakaf insyaallah di waktu yang lain. Tapi saya ingin menyampaikan sebagai penutup satu ilmu baru yang saya dapatkan dari guru saya, Syekh Muhammad Hisham Tahiri dari Kuwait. Beliau mengatakan, al-asahhu, pendapat yang paling sahih, jawazul waqfil muaqqat, boleh wakaf yang waktunya terbatas. Saya wakaf laptop ini selama 5 tahun, boleh Pak? Maka setelah 5 tahun panjenengan tarik lagi, jadi milik panjenengan lagi, nggak apa-apa. Saya wakaf motor ini selama 2 tahun, nah, boleh, nggak ada masalah. Nah, ini 2 tahun tarik lagi. Nih. Dan sekarang saya di pesantren lagi buka wakaf muaqqat ya, wakaf yang apa namanya, ada batas waktunya, yaitu sepeda ontel. Karena ada santri-santri di rumah, ada sekitar 18 santri. Nah, setiap malam tuh saya suruh keliling ke masjid-masjid. Kalau masjidnya agak jauh kan, jalan kaki kan lelah Pak. Nah, maka perlu kita sepeda ontel, sehingga kalau panjenengan ada yang punya sepeda ontel nganggur di rumah, silakan diwakaf. Wakafnya bebas, mau terus silakan, mau muaqqat selama 3 bulan, karena daurahnya cuma 3 bulan, nggak ada masalah. Bebas, boleh muaqqat, boleh abadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.